Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam jumpa, salam kenal para sahabat Kahor dimanapun kalian berada. Masih bersama Bang Fawa. Malam yang sepi ini, di saat angin mulai berbisik di luar jendela dan bulu kuduk kalian mulai merinding, Bang Fawa akan menayangkan sebuah kisah nyata horor yang datang langsung dari jantung rimba Kalimantan. Ini adalah cerita tentang perjanjian spiritual yang berujung petaka, tentang seorang guru ngaji tulus yang tanpa sadar menjadi kunci bagi kampung jin yang haus eksistensi. Bersiaplah, sebab kalian akan dibawa menembus kabut, melintasi jembatan kayu hilang menuju tempat di mana mushaf Al-Quran digunakan sebagai ritual pengikat dua dunia. Jangan berkedip, jangan berpaling, apalagi mendengarkan sendirian. Sebelum kita mulai, mari tunjukkan dukungan kalian dengan menekan tombol like, share kepada teman-teman penakut kalian. Dan yang paling penting, subscribe channel Kahor sekarang juga. Tekan lonceng notifikasi itu sebelum Kampung Ulin datang menjemput kalian di malam Jumat berikutnya. Tanpa berlama-lama, mari kita simak bersama-sama. Sudah lebih dari 3 tahun sejak malam ganjil pertama, Pak Dullah mengajar di kampung jin tiap malam Jumat. Meskipun Bu Salamah awalnya cemas dan menangis, perlahan-lahan ia mulai terbiasa, atau lebih tepatnya, terbuai oleh kenyamanan yang dibawa oleh pengorbanan suaminya. Dan memang, dalam 3 tahun itu, kehidupan ekonomi Pak Dullah melonjak drastis. Ia yang tadinya hidup pas-pasan, kini menjadi salah satu orang paling makmur di desa Rantau Limar. Semua berawal dari biji-biji buah yang selalu ia bawa pulang dari bingkisan Tetua Rahman. Biji-biji yang terasa berbeda, dengan rasa penasaran bercampur. Pak Dullah menanam biji buah yang ia bawa dari kampung jin itu di kebunnya. Dan keajaiban terjadi. Panennya selalu melimpah ruah, jauh melebihi logika musim dan kesuburan tanah biasa. Banyak buah-buahan aneh yang kini ada di kebunnya, tumbuh subur tanpa hama, berbuah sepanjang tahun. Ada buah manggis dengan ukuran 2 kali lipat dari normal. Ada juga duku, ada durian montong, cempedak, rambutan, kelapa hibrida, dan juga pisang raja dengan tandan yang selalu penuh. Warga desa hanya bisa bergumam kagum. Sungguh berkah orang tulus seperti Ustadz Dullah. Padahal tanahnya sama dengan kita, tapi hasilnya seperti surga, ujar mereka. Pak Dullah hanya tersenyum samar, menyimpan rahasia gelap itu sendirian. Dan kebahagiaan Pak Dullah semakin memuncak tatkala doanya selama bertahun-tahun diijabah. Setelah belasan tahun menanti, beliau dikaruniai seorang anak laki-laki yang sudah berumur 1 tahun, bernama Fikri. Fikri adalah segalanya bagi Pak Dullah. Anak itu sehat, tampan, dan tawa renyahnya menjadi musik terindah di rumah mereka. "Lihat Salamah," kata Pak Dullah suatu sore menggendong Fikri yang sedang bermain dengan biji duku dari kebun. "Semua ini berkat amanah. Allah memberikan kita rezeki yang tak pernah kita bayangkan Salamah. Harta, anak, dan kesempatan beramal," kata Pak Dullah. Bu Salamah tersenyum, namun ada nada hati-hati dalam suaranya. "Iya bang,
Tapi Fikri lahir setelah abang mulai sering ke sana. Semoga berkah ini tidak menuntut balasan yang tidak kita inginkan, bisiknya memeluk suaminya. Dengan kekayaan yang terus mengalir, Pak Dullah memutuskan untuk meningkatkan amal baktinya. Santri-santri Pak Dullah juga semakin banyak, karena ia menjadi panutan kemakmuran dan kesalehan. Surau papan sederhana miliknya kini terasa sempit. Maka musola yang terbuat dari kayu itu sekarang Pak Dullah rombak total menjadi sebuah masjid yang besar. Bangunan itu didominasi kayu ulin terbaik. Entah dari mana ia mendapatkannya. Dengan kubah kecil yang berkilau, masjid itu menjadi yang termegah di seluruh kecamatan. Itu adalah bukti nyata bahwa Pak Dullah sekarang punya banyak uang dan juga pengaruh. Ini adalah sedekahku dari hasil panen yang dianugerahkan Allah, kata Pak Dullah kepada warga saat peresmian. Membiarkan rahasia asal mula benih buahnya terkubur dalam-dalam. Suatu hari, setelah 3 tahun merasakan puncak kenyamanan duniawi itu, Pak Dullah mengadakan acara tasyakuran besar-besaran. Tujuannya adalah merayakan rezeki yang melimpah dan mengumumkan bahwa dia mau umroh berangkat ke Tanah Suci. Seluruh rantau limar gempar. Peristiwa ini adalah yang pertama kalinya seorang guru ngaji dari desa terpencil bisa pergi ke Mekah. Pak Dullah mengundang para tetangga yang sangat banyak, memasang tenda besar, menyembelih 2 ekor sapi hasil dari kebunnya sendiri, dan tentu saja menyajikan buah-buahan langka hasil dari biji kampung jin. Termasuk Pak Lurah, kepala desa Manda, yang kini semakin akrab dan sangat menghormati Pak Dullah. Dullah, sungguh kau telah membawa nama baik desa Rantau Limar. Ini semua pasti karena ketulusanmu, puji Pak Lurah Manda saat menyantap duku yang luar biasa manis. Pak Dullah menerima pujian itu dengan wajah tenang. Tapi jauh di dalam hatinya, ia merasa sedikit gentar. Apakah ini saatnya aku memutuskan ikatan dengan pergi umroh? Apakah aku bisa memohon perlindungan dari sana dan memutuskan janji tanpa kehilangan semua berkah ini? Batin Pak Dullah. Pak Dullah berangkat sendirian untuk menunaikan umroh. Sebuah keputusan yang ia ambil tanpa melibatkan istrinya. Ia berdalih, Fikri masih terlalu kecil untuk dibawa. Sebelum berangkat, ia memastikan istrinya atau Bu Salamah ditemani orang tuanya sendiri. Kedua mertua Pak Dullah yang kini hidup nyaman berkat kiriman uang dari menantunya yang berada di luar kabupaten asalnya. Namun kini demi menjaga cucu, mertuanya Pak Dullah menemani anaknya sendiri, tinggal di rumah megah baru mereka di desa Rantau Limar. Kehadiran orang tua Bu Salamah memberikan Pak Dullah rasa aman, meyakinkannya bahwa ia meninggalkan istri dan anak di bawah pengawasan yang kuat. Ia pergi dengan niat suci, namun juga membawa pertanyaan besar. Akankah janji yang ia langgar di Mekah memicu kemarahan dari kampung ulin, kampung para jin? Dan akankah semua berkah materi itu menghilang ketika kembali? Keputusan yang diambil Pak Dullah saat di Tanah Suci Mekah sudah bulat. Ia harus memutuskan ikatan itu. Sepulang dari umroh, ia merasa dirinya telah dicuci dan dikuatkan imannya. Memang benar, sepulang dari Mekah untuk umroh, Pak Dullah tidak pernah lagi datang ke kampung jin, kampung ulin. Ia menolak panggilan yang ia rasakan setiap malam Jumat tiba. Ia memberi alasan yang sangat logis dan manusiawi.
kepada Bu Salamah dan dirinya sendiri. Pak Dullah sakit asam urat, yang mana beliau tidak kuat lagi mendatangi kampung Ulin. Kaki dan persendiannya sering terasa ngilu luar biasa, apalagi untuk menembus hutan dan menyeberangi jembatan yang tak terlihat. Ia mengira dengan alasan fisik ia telah memutuskan perjanjian itu dengan cara yang bermartabat. 1 tahun berlalu dan hidup mereka kembali normal tanpa ancaman apapun. Namun dengan kemewahan yang dipertahankan oleh panen melimpah dari biji buah yang ganjil itu. Tapi malam Jumat selalu membawa ketegangan yang terpendam. Malam itu adalah malam Jumat di tengah musim hujan. Sekitar jam 2 malam, hening mencekam, hanya suara katak yang menemani. Pak Dullah terbangun dari tidurnya yang nyenyak. Ia merasa harus melaksanakan salat sunnah. Ia turun dari tempat tidur, berniat mengambil air wudhu karena mau salat tahajud. Tiba-tiba, suara di luar rumah kayu megahnya memecah kesunyian. Suara ketukan yang berat, dingin, dan berirama. Assalamualaikum. Suara itu serak dan dalam, familiar, namun kini terdengar menuntut. Pak Dullah terdiam. Keringat dingin membasahi punggungnya. Jantungnya berdebar kencang. Ia menatap Bu Salamah yang tidak terganggu, tidur nyenyak di samping Fikri. Waalaikumsalam. Siapa ya? Jawab Pak Dullah pelan, mendekati pintu. Orang yang di luar itu tidak mau menjawab. Hanya keheningan yang kembali. Pak Dullah tahu, ini bukan tetangga biasa. Ia harus menghadapinya. Dengan mengucap bismillah, akhirnya Pak Dullah tetap membuka pintu. Di ambang pintu, di bawah cahaya lampu teras yang remang-remang, berdiri barisan tamu yang tak diundang dan menakutkan. Ternyata itu adalah Tetua Rahman dengan jubah hitamnya, didampingi Pak Hamid yang wajahnya tampak lebih puas, dan juga beberapa orang dewasa yang lain. Semua ada di belakang, berbaris rapi. Di situ juga ada puluhan anak kecil yang matanya menatap lurus ke arah Pak Dullah. Pak Dullah kaget luar biasa. Tubuhnya membeku. Dia tidak menyangka bahwa Tetua Rahman dan rombongannya bisa berkunjung ke rumahnya di dunia manusia. Tidak ada kabut, tidak ada jembatan. Mereka datang seolah berjalan kaki dari desa sebelah. Tetua Rahman, selamat datang. Ada keperluan apa Anda kemari tengah malam begini? Tanya Pak Dullah, berusaha setenang mungkin. Tetua Rahman tidak tersenyum. Matanya yang tajam menatap langsung ke jiwa Pak Dullah. Kami datang menjemput janji Pak Guru. 13 malam Jumat kami menanti. Anak-anak kami rindu bacaanmu. Bukankah Anda datang ke tanah suci untuk menguatkan janji kepada Tuhan? Janji kepada kami juga bagian dari janji itu, ucap Tetua Rahman. Nadanya lembut, namun mengandung ancaman yang tak terbantahkan. Pak Dullah memohon maaf dengan sungguh-sungguh, menjelaskan kondisinya. Maafkan saya Tetua, saya sakit, kaki saya tidak kuat lagi menembus hutan. Mohon dimaklumi, oleh sebab itu saya tidak datang lagi ke sana, kata Pak Dullah.
Tetua Rahman mengangguk perlahan, seolah sudah mengetahui jawaban itu. Kami mengerti, Pak Guru. Kami melihat ketulusanmu. Maka dari itu, kami tidak memaksa Anda datang ke kampung kami lagi, kata Tetua Rahman. Oh ya, syukurlah, desah Pak Abdullah lega. Maka dari itu, potong Tetua Rahman. Suaranya naik sedikit. kami meminta Pak Guru untuk bersedia mengajar anak-anak kami mengaji di sini, di rumah ini, atau di masjid yang megah itu, kata Tetua Rahman. Tubuh Pak Abdullah kembali tegang. Ini adalah serangan yang cerdik. Tetua Rahman membawa dunia mereka ke dunia manusia. Baik Tetua, ujar Pak Abdullah menyadari bahwa ia tidak punya pilihan. Menolak berarti membahayakan Fikri dan istrinya Bu Salamah. Saya setuju. Saya akan mengajar di masjid setiap malam Jumat. Tapi ini merepotkan. Kalian butuh tempat singgah, kata Pak Abdullah. Tetua Rahman tersenyum. Senyum kemenangan. Kami hanya minta satu hal, dibangunkan sebuah asrama untuk anak-anak, Pak Abdullah, kata Tetua Rahman. Tetua Rahman hanya meminta dibangunkan sebuah asrama. Asrama untuk semua santrinya Pak Abdullah. Secara spesifik Tetua Rahman menyebutkan di belakang masjid untuk santri laki-laki yang biasa mengaji dengannya, dan di belakang rumah untuk santri perempuan. Santri kami sebenarnya tidak butuh tempat tinggal, Pak Guru. Mereka sudah nyaman di tempat mereka masing-masing. Asrama-asrama itu untuk para santri manusiamu. Kami hanya butuh tempat untuk bertemu di tempat yang suci, di masjid, jelas Tetua Rahman. Ini adalah kesepakatan yang mengerikan, namun terlihat menguntungkan. Pak Abdullah mendapatkan bantuan dan dana untuk membangun fasilitas santri manusia sebagai imbalan untuk melanjutkan ritual bagi santri para jin. Pak Abdullah terdesak oleh ancaman dan tergoda oleh kemudahan, pun dia menyanggupi apa yang diusulkan oleh Tetua Rahman. Singkat cerita, Pak Abdullah tidak hanya mengajar santri-santri manusia, tapi juga mengajar santri-santri jin di masjidnya yang megah. Santri-santri manusia belajar ngaji tiap ba'da maghrib atau ba'da asar. Selalu ramai, riang, dan terlihat oleh semua orang. Santri-santri jin datang tiap malam Jumat jam 12 malam. Sunyi, misterius, dan yang menjadi aneh, hanya Pak Abdullah yang bisa melihat anak-anak jin tersebut. Setiap malam Jumat, pukul 12, Pak Abdullah akan masuk ke masjid yang kosong. Ia akan melihat puluhan santri jin bersila rapi di hadapannya. Assalamualaikum Pak Guru, sapa mereka serentak. Suara mereka dingin. Waalaikumsalam. Mari kita mulai, jawab Pak Abdullah membuka mushaf bersimbol aneh itu. Ia mengajari mereka ilmu Allah, sementara ia sendiri terjebak di tengah janji yang semakin mengikatnya pada dua dunia. Saat pagi tiba, Bu Salamah akan menemukan suaminya tidur di masjid. Kelelahan luar biasa, namun dompetnya dipenuhi uang yang entah dari mana asalnya. Apakah ini akan berakhir, Bang? Bisik Bu Salamah pada suaminya yang tertidur. Tidak Salamah, mungkin ini baru permulaan, gumam Pak Abdullah yang masih memejamkan matanya. Beberapa bulan kemudian, setelah masjid dua dimensi Pak Abdullah beroperasi, berkah materi yang ia nikmati mulai berbalik menjadi petaka.
Suasana pengajian Pak Dullah dengan anak-anak manusia sudah mulai tidak kondusif. Anak-anak santri yang mengaji kepada Pak Dullah mendapatkan teror yang sangat mengerikan. Itu dimulai dari bisikan-bisikan aneh saat mereka mengaji, hingga benda-benda yang tiba-tiba melayang di dalam masjid. Puncaknya, mereka sering kesurupan saat pengajian dimulai. "Pak Ustadz, ada yang mencubit saya, ada yang tertawa di belakang saya," teriak santri bernama Rahmat. Matanya melotot menunjuk ke sudut kosong. Tiba-tiba, Sari, santri perempuan paling tenang, jatuh tersungkur. Matanya terbuka lebar, namun suaranya berubah menjadi serak dan dingin, seperti suara wanita tua yang marah. Kau ambil tempat kami. Kau buat kami sesak. Kau hanya boleh mengajar di malam gelap. Kata Sari, bocah yang kesurupan itu. Kepanikan menyebar. Orang tua santri mulai menari anak-anak mereka. "Ustadz Dullah, ada apa ini? Masjid Ustadz jadi angker. Anak-anak saya trauma," protes seorang ibu. Pak Dullah berusaha menenangkan, berdalih bahwa itu hanya godaan iblis biasa karena masjidnya megah. Namun, ia tahu teror ini adalah peringatan dari para santri jin yang cemburu karena harus berbagi tempat suci. Kejadian yang paling mencekam terjadi pada sewaktu-waktu ketika hujan yang sangat deras. Hujan dimulai tepat saat maghrib. Pengajian berakhir dalam ketegangan. Anak-anak santri bergegas pulang dijemput orang tuanya masing-masing. Namun, ada satu anak perempuan bernama Muzdalifah yang dikenal sangat rajin, yang tidak disusul orang tuanya. Ia berdiri di teras masjid, menunggu dengan cemas di tengah derasnya hujan. Tiba-tiba, Muzdalifah disusul oleh ayahnya. Ayah Muzdalifah, Pak Harun, muncul dari balik hujan lebat. Tubuhnya basah kuyup. "Nak, ayo pulang." Suara Pak Harun datar, sedikit bergema. Pak Dullah sempat melihat mereka. Tapi ada yang aneh. Wajah ayahnya Muzdalifah tampak kosong, seperti tidak ada aura manusianya. Pak Harun tidak menyapa Pak Dullah. Ia hanya menarik tangan Muzdalifah tanpa ekspresi. "Loh, Pak Harun, kenapa tidak mampir sebentar?" sapa Pak Dullah. Pak Harun hanya menoleh sekilas tanpa menjawab, lalu menghilang dalam hujan bersama Muzdalifah. 1 jam kemudian, pintu rumah Pak Dullah digedor panik. Itu adalah ibunya Muzdalifah. "Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustadz, Muzdalifah belum pulang ya? Sudah berapa jam ini?" teriak ibu Muzdalifah menangis histeris. Pak Dullah bingung. "Loh, sudah pulang Bu tadi? Tadi saya lihat disusul oleh suami ibu, Pak Harun. Baru saja sebelum Isya," kata Pak Dullah. Wajah ibu Muzdalifah pucat pasi. "Tidak mungkin Ustadz. Suami saya, bapaknya Muzdalifah, sedang merantau di luar kota. Sudah seminggu yang lalu dia tidak pulang. Saya sudah kirim bekal ke kota hari Senin lalu," kata ibunya Muzdalifah. Kenyataan pahit menghantam Pak Dullah. Itulah kenyataan yang terjadi. Muzdalifah hilang tidak pulang. Ayah yang menjemputnya ternyata bukanlah manusia. Akhirnya ditemani beberapa warga, termasuk Pak Lurah. Pak Dullah mencari Muzdalifah di tengah malam yang dingin. Mereka menyusuri hutan terdekat dan jalan setapak. Namun Muzdalifah lenyap tanpa jejak.
Singkat cerita, sudah 3 hari, tepatnya malam Jumat, Musdalifah belum juga ditemukan oleh Pak Dullah. Pak Dullah kini didera rasa bersalah dan amarah. Tahu betul siapa pelakunya. Tepat pukul 12 malam, Pak Dullah yang merasa bertanggung jawab atas kejadian ini masuk ke masjid. Ia melihat anak-anak jin sudah duduk rapi menunggu pengajian. Wajah mereka pucat dan tenang. Pak Dullah tidak membuka mushaf. Ia berdiri tegak di mimbar. Matanya menatap tajam barisan santri gaib di depannya. "Mana Musdalifah? Jawab aku!" teriak Pak Dullah. Amarahnya mual. Amarahnya meluap. Suaranya menggelegar di masjid yang sunyi. "Kalianlah yang mengambilnya. Aku tahu, kalianlah yang mengganggu anak-anak manusia yang lain," kata Pak Dullah. Para anak-anak jin itu hanya diam, menunduk, tidak menjawab. Mereka hanya diam dari pertanyaan Pak Dullah. Mereka hanya saling pandang, seolah menunggu perintah dari yang lebih tua. Kemarahan Pak Dullah mencapai puncaknya. "Aku tidak mau mengajar kalian malam ini. Kalian sudah melanggar janji damai. Kalian membuat masjid ini tidak suci lagi," kata Pak Dullah. Akhirnya Pak Dullah menyuruh anak jin itu pulang, mengusir mereka. "Pergi dan panggilkan Tetua Rahman. Aku butuh penjelasan sekarang," kata Pak Dullah. Anak-anak jin itu tanpa suara, bangkit dan lenyap secepat bayangan. Beberapa menit kemudian, Tetua Rahman muncul di ambang pintu masjid, didampingi Pak Hamid. Wajahnya tenang, tanpa ekspresi. "Assalamualaikum. Ada apa Pak Guru? Mengapa Anda mengganggu perjanjian?" tanya Tetua Rahman datar. "Anda tanya ada apa? Salah satu santri saya hilang, diambil oleh orang dari pihak kalian. Di mana Musdalifah?" tuntut Pak Dullah. Tetua Rahman hanya diam, tidak tahu menahu atas apa yang terjadi. Ia menggelengkan kepala perlahan. "Kami tidak mengambilnya Pak Guru. Kami tidak butuh anak-anak dari duniamu. Tapi kami tidak bisa menjamin keselamatan mereka dari para penghuni lama di hutan. Mungkin ada yang cemburu dengan kekayaan Pak Guru. Atau mungkin ada yang cemburu karena Pak Guru punya anak pengganti setelah lama mandul," kata Tetua Rahman. Suaranya menghujam dingin, menyiratkan ancaman langsung kepada Fikri. "Tapi semua itu urusanmu. Tugas kami hanya memastikan gerbang ulin tetap terbuka. Dan itu butuh kehadiranmu di sini. Setiap malam Jumat Pak Guru. Tanpa Musdalifah atau dengan Mustalifah, itu urusan duniamu. Jangan bawa masalah duniamu ke tempat suci kami," kata Tetua Rahman. Pak Dullah terdiam. Ia menyadari teror ini lebih besar dan lebih luas dari sekedar perjanjian. Ia sudah menciptakan kekacauan, dan kini anak-anaknya sendiri dalam bahaya. Setelah Tetua Rahman selesai mengucapkan ancaman dinginnya, ia tidak memberi kesempatan bagi Pak Dullah untuk menjawab. "Ikut aku Pak Guru," kata Tetua Rahman. Nadanya kini berubah menjadi lembut, namun penuh perintah. Tetua Rahman tidak berjalan menuju pintu, melainkan menggandeng Pak Dullah menuju pengimaman sholat di masjid. Pak Hamid dan beberapa pengikutnya berdiri di belakang. Wajah mereka kembali kosong. Ketika mereka tiba di mihrab, tempat imam memimpin salat, di mana sajadah Pak Dullah tergelar,
Tetua Rahman meletakkan tangannya yang dingin ke dinding kayu di sana. Tiba-tiba, pengimaman masjid tersebut bergetar pelan. Kayu-kayu di dinding itu mencair dan berputar, menghasilkan pusaran cahaya hijau samar. Dan pengimaman masjid tersebut menjadi sebuah pintu gaib yang memancarkan aroma melati. Masuklah Pak Guru, lihat dengan matamu sendiri, ajak Tetua Rahman. Pak Dullah menarik napas, melihat sekeliling, dan menyadari bahwa ia baru saja menemukan rahasia terbesar di masjid megahnya. Ia melangkah maju. Dalam sekejap, mereka tiba. Suasana tenang yang kontras dengan teror yang baru saja Pak Dullah alami. Mereka pun tiba di Kampung Ulin. Kampung itu tampak sama seperti kunjungan pertama Pak Dullah. Namun kali ini terasa lebih terang dan nyata. Suasananya sangat damai, bersih dan tertata rapi. Orang-orang dewasa sibuk menenun dan memilah hasil bumi. Sementara di kejauhan, terdengar suara anak-anak mengaji dari sebuah balai yang lebih besar dari Masjid Pak Dullah. Tetua Rahman mengajak berkeliling Pak Dullah ke kampung itu. Setiap orang yang mereka lewati menyambut Pak Dullah dengan senyum ramah. Anak-anak bersalaman kepada Pak Dullah dengan takzim, dan orang-orang dewasa menyapa dengan salam yang fasih. Assalamualaikum Pak Guru. Terima kasih atas ajaranmu. Aku adalah salah satu muridmu, ucap seorang pemuda. Semua kesan yang ditangkap Pak Dullah adalah kesan Islam yang taat, jauh dari kesan jahat yang selama ini ia sembunyikan. Tetua Rahman menoleh pada Pak Dullah. Matanya mencari pengakuan. Lihatlah Pak Guru, tidak ada kejahatan di kampung kami. Mereka semua adalah orang-orang Muslim yang menjalankan syariat agama Islam. Kami hanya ingin kembali ke fitrah. Kami hanya butuh guru yang tulus untuk memurnikan kami, kata Tetua Rahman. Keyakinan Pak Dullah goyah. Jika Tetua Rahman dan santrinya tulus, lalu siapa yang menerornya? Pak Dullah berkata, lalu siapa kira-kira yang menculik Musdalifah? Siapa yang mengganggu santriku? Kata Pak Dullah. Tetua Rahman dan Pak Dullah terus berjalan. Lalu mereka berhenti di tepi jurang, yang di baliknya hanya ada hutan yang tak terawat. Di hulu sungai, di perbatasan hutan sana, ada sebuah kampung jin yang sangat jahat penduduknya Pak Guru, jelas Tetua Rahman menunjuk ke arah utara. Mereka dikenal dengan sebutan kaum pemakan aura. Mereka sangat iri pada keberkahan yang kau bawa, kekayaan, kemakmuran, bahkan pada anakmu mungkin, kata Tetua Rahman. Merekalah mungkin yang menculik Musdalifah dan mengganggu Pak Guru, katanya melanjutkan. Kaum pemakan aura, ulang Pak Dullah pahit. Dan kalian tidak bisa melawan mereka? Tanya Pak Dullah. Tetua Rahman menggeleng pasrah. Kami tidak bisa melawan mereka Pak Guru. Kami terikat oleh wilayah dan janji lain. Yang hanya bisa kami lakukan hanyalah membantu. Kami membutuhkan ilmu manusia yang lebih ampuh dan lebih kuat untuk melawan mereka Pak Guru, kata Tetua Rahman. Tetua Rahman memberi Pak Dullah sebuah bungkusan kecil berisi akar kayu langka. Kami hanya bisa memberikan ini. Selebihnya harus kau cari dari duniamu sendiri, kata Tetua Rahman. Pak Dullah akhirnya mengerti. Ia telah menjadi sandera di tengah konflik dua dunia gaib.
Ia mendapat perlindungan dan kekayaan dari satu pihak atau kampung ulin, dan ada ancaman dari pihak lain, kaum pemakan aura. Dan satu-satunya jalan keluar adalah membawa kekuatan spiritual yang lebih besar dari dunia manusia. Pak Dullah mulai berpikir, mungkin ini waktunya meminta bantuan kepada kakaknya Pak Dullah yang bisa menangani melawan jin jahat yang bernama Tuan Guru Muhammad. Tuan Guru Muhammad adalah seorang ulama besar yang sangat disegani. Dikenal ahli dalam ruqyah dan ilmu hikmah, yang menetap di luar kabupaten yang jaraknya puluhan jam perjalanan. Aku harus menemuinya, hanya dia yang bisa mengurai semua ini, kata Pak Dullah. Pak Dullah kini merasa misinya berubah. Bukan lagi sekadar guru ngaji, melainkan penyelamat. Baik Pak Guru, kami akan menunggu, ujar Tetua Rahman. Pak Dullah diantar pulang oleh Tetua Rahman dan Pak Hamid. Mereka kembali ke mihrab masjid. Kilauan hijau muncul, dan dalam sekejap mereka berada di pengimaman yang sunyi, berbau kayu. Tiba-tiba Pak Dullah sudah kembali di masjidnya sendirian. Jendela-jendela masjid mulai memancarkan cahaya fajar. Mushaf bersimbol aneh itu tergeletak di mihrab. Pak Dullah memegang akar kayu yang diberikan Tetua Rahman. Ia menyadari aliansi baru ini. Ia harus melawan musuh bersama demi melindungi Rantau Limar, dan yang paling penting, anaknya. Tanpa membuang waktu, Pak Dullah mengambil kunci mobil bak terbukanya. Ia harus segera berangkat sebelum matahari terbit, menemui kakaknya untuk meminta bantuan. Niat Pak Dullah untuk menemui kakaknya, Tuan Guru Muhammad, tiba-tiba tertahan. Ia menyadari bahwa ia telah mencoba menyelesaikan masalah gaib dengan negosiasi gaib dan bantuan gaib. Ia melupakan sumber kekuatan tertingginya. Sebelum Pak Dullah berniat menemui Tuan Guru Muhammad, kakaknya, beliau teringat pesan mendiang gurunya. Jika kau menghadapi masalah yang sangat pelik, jangan cari manusia dulu, cari Tuhanmu. Kembali ke mihrab, karena disitulah tempat kekuatan paling ampuh. Malam itu, di masjid yang sama, yang menjadi saksi bisu janji dan teror, Pak Dullah mengambil keputusan terberat. Malam itu juga Pak Dullah mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat istikharah di masjid tersebut. Ia berdiri di mihrab, tempat yang beberapa jam lalu menjadi pintu gaib, memimpin salat dalam keheningan total. Ia bersujud, memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa yang sangat panjang. Air matanya membasahi sajadah. Ya Rob, jika kekayaan ini adalah laknat, cabutlah. Jika janji ini adalah belenggu, lepaskanlah. Lindungi istri dan anak hamba. Hamba hanyalah guru ngaji desa, bukan pendekar. Tunjukkan hamba jalan. Ya Allah, di mana hamba harus mencari Musdalifah? Berilah hamba kekuatan untuk mengembalikan masjidmu ini menjadi tempat suci yang sebenar-benarnya. Ratap Pak Dullah mencurahkan segala ketakutan dan penyesalannya. Setelah salam, ia merasa ada bisikan lembut yang membimbingnya. Bukan bisikan gaib, melainkan keterangan yang jernih, mengarahkannya ke arah hulu sungai, tempat yang ditunjuk Tetua Rahman. Kemudian di malam itu juga, Pak Dullah pergi, mengenakan baju koko putih dan sarung kusam, sama seperti saat ia pertama kali mengajar di Kampung Ulin. Ia membawa senter kecil dan bungkusan akar kayu dari Tetua Rahman. Ia berjalan menembus hutan,
menuju lokasi yang ditunjuk Tetua Rahman. Di hulu sungai, di perbatasan kaum pemakan aura, di tepi jurang yang curam, tempat air sungai menderu deras, Pak Dullah memanggil-manggil nama anak yang hilang itu, Muzdalifah. "Muzdalifah, nak, pulanglah," kata Pak Dullah. Tiba-tiba, tawa melengking, dingin dan menyeramkan terdengar dari seberang jurang. Disitulah kemudian Pak Dullah menggelar sajadah. Ia tidak takut, karena ia tidak datang sendirian. Ia datang membawa keyakinan. Ia mengucap syahadat dan meletakkan akar kayu dari Tetua Rahman di depannya sebagai batas. "Allahu Akbar!" seru Pak Dullah lantang memulai zikirnya. Ia duduk bersila, berzikir meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia membaca ayat-ayat suci Al-Quran, membaca surah Al-Waqiah yang selama ini ia gunakan untuk memohon rezeki, kini ia gunakan untuk memohon perlindungan. Zikirnya bukan lagi gumaman. Suaranya menjadi seperti perisai. Setiap lafaz yang keluar dari mulutnya menembus kegelapan dan membuat hutan seolah-olah bergetar. Dari seberang jurang terdengar raungan kesakitan. Kabut merah dan hitam mulai mengepul, dan tawa jahat itu berganti menjadi erangan. Pak Dullah tidak berhenti. Ia terus berzikir, memfokuskan tulus hatinya yang telah bersih setelah umroh dan istikharah. Tiba-tiba, dari balik kabut merah itu, sesosok bayangan kecil terhuyung-huyung, batuk-batuk, dan jatuh di kaki Pak Dullah. Akhirnya Pak Dullah berhasil menemukan anak itu. Wajah Muzdalifah pucat, lemas, dan pakaiannya kotor. Tapi ia hidup. Ia memeluk erat Muzdalifah. "Nak, kau baik-baik saja?" kata Pak Dullah. Suaranya bergetar karena haru. Ayah yang itu menakutkan, Pak Ustadz," bisi Muzdalifah menunjuk ke seberang jurang. "Sekarang sudah tidak ada lagi. Ayo kita pulang," jawab Pak Dullah. Pak Dullah menggendong Muzdalifah dan dengan hati-hati membawa pulang melalui jalan setapak. Pagi itu, Rantau Limar bersuka cita. Muzdalifah kembali, selamat tanpa kurang suatu apapun. Ketika ditanya, Muzdalifah hanya ingat dia dijemput ayahnya yang diam. Lalu ia tertidur di sebuah rumah yang sangat dingin. Sejak malam itu, semua anomali berhenti. Santri tidak lagi kesurupan. Bisikan jahat menghilang. Dan di hari yang sama, Pak Dullah mengambil keputusan yang paling berani. Ia memanggil semua warga untuk membersihkan kebunnya. Semua pohon buah yang tumbuh dari biji ganjil Kampung Ulin ditebang habis dan dibakar hingga menjadi abu. Ia menolak kekayaan yang datang dari perjanjian terlarang. "Lebih baik miskin dan tenang daripada kaya raya tapi berhutang pada selain Allah," kata Pak Dullah. Anehnya, sejak Pak Dullah memutuskan ikatan kekayaan gaibnya, Kampung Ulin tidak pernah lagi mengunjunginya. Tetua Rahman tidak pernah lagi muncul di malam Jumat. Pintu gaib di mihrab pun tertutup rapat, dan mushaf simbol aneh itu menghilang selamanya. Pak Dullah menyadari mereka hanya tertarik pada hati yang tulus, yang masih terikat pada dunia materi. Ketika Pak Dullah melepaskan hartanya, ia melepaskan janjinya. Pak Dullah kembali menjadi guru ngaji desa yang sederhana, mengajar di masjid yang megah, namun kini terasa benar-benar suci. Rezeki mereka kembali pas-pasan, tetapi hati mereka damai. Fikri tumbuh sehat dan ceria. Pak Dullah tahu
Kedamaian itu adalah anugerah terbesar dari perjalanan panjangnya di batas kampung jin pedalaman tanah Kalimantan. Selesai.